Hai hai hai, Assalamualaikum momis. Jumpa lagi dengan saya di channel Rifka Rinaldi. Nah momis, kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kue kering untuk persiapan hari raya atau acara lainnya nih momis. Nah, resep ini hanya menggunakan satu bahan aja loh, tapi bisa menghasilkan 5 macam bentuk kue kering yang unik dan juga mudah cara buatnya. Nah, untuk momis yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, jangan lupa tekan lonceng dan tombol subscribe-nya ya. Oke momis, simak terus video ini sampai selesai ya untuk tahu cara buatnya. Cekidot momis. Berikut cara dan bahannya ya momis. Nah momis, bahan pertama yang perlu kita siapkan ini ada tepung kunci biru ya, tepung terigu kunci biru, ada gula halus, ada margarin butter royal palmia dan juga margarin biasa. Ini ada susu bubuk dan juga keju. Oke momis, ini bahan utamanya ya, dan jangan lupa juga kita perlu 3 butir kuning telur. Nah momis, ini saya masukkan ke dalam tempat mixer. Ini tadi banyaknya mentega 500 gram itu mentega biasa, dan 400 gram itu royal palmia. Nah ini kita gabung dengan gula halus ya momis. Banyaknya gula halus ini 250 gram. Nah ini bisa kita aduk menggunakan tangan atau juga mixer. Tapi yang perlu diingat, untuk buat kue kering ini tidak seperti bolu ya momis. Dia nggak perlu sampai yang lama banget kita mixernya, itu hanya perlu sampai adonannya itu tercampur rata saja. Dan ini kita aduk terus sekitar 10 menit ya, sampai adonannya itu menjadi menteganya itu agak lebih ringan. Nah seperti ini, menggunakan bantuan sendok agar hasilnya jadi lebih rata momis. Nah ini momis, kalau kita menggunakan tangan juga nggak masalah ya. Oke, ini sudah cukup untuk kita mixernya. Kemudian momis kita tambahkan 3 butir kuning telur ya momis. Nah ini kuning telurnya kita pisahkan dulu. Nah sama putih telurnya itu tidak terpakai. Nah kuning telurnya kita masukkan semua, dan ini kita pakai speednya rendah aja ya momis. Oke, kemudian kita tambahkan ini keju parut banyaknya 160 gram ya momis. Ini biar rasanya itu nanti jadi lebih manis, gurih, dan ada asin-asin dari kejunya gitu loh momis. Ini jadi nanti rasanya itu walaupun pakai bahannya yang biasa aja tapi jadi lebih premium ya rasanya. Nah gitu momis. Kemudian kita tambahkan 2 saset ini ada susu bubuk merek Denkau. Nah kemudian kita tambahkan juga tepung maizena, ini banyaknya hanya 10 gram ya momis. Ini memang tidak terlalu banyak, kita pakai tepung maizena biar dia itu tidak terlalu rapuh. Nah yang terakhir kita tambahkan ini tepung terigu kunci biru dari Bogasari. Ups, ini sepertinya kepenuhan momis. Oke, saya ganti ke wadah yang lebih besar ya. Dan kita aduknya hanya sebentar aja. Dan ini kelihatan hasil dari adonannya setelah kita aduk tadi sampai dia tercampur rata. Ini adonannya sudah bisa kita pulung-pulung seperti ini ya momis. Nah ini tandanya adonannya sudah bisa mulai kita bentuk. Nah ini lembut sekali momis. Dan ini juga praktis ya momis, kita bisa buat adonan itu dari 1 kilo tepung bisa menjadi 5 macam bentuk kue kering seperti ini. Sepertinya ini sangat menghemat waktu dan juga bahan ya momis, serta menghemat tenaga dong pastinya. Oke momis, ini kita mau buat
cooker yang pertama ya momis. Nanti ini adonannya kita bagi 5. Ini terserah sama momis aja sih, opsional mau buat berapa adonan ya. Saya mau bagi 5. Dan ini yang pertama saya mau buat putri salju tapi rasa pandan, biar rasanya agak lebih unik seperti itu ya momis. Nah ini kita pakai pewarna pandannya itu tidak terlalu banyak, hanya 1 tetes aja ya momis, hanya sampai warnanya. Nah ini perbedaan antara yang warna kuning dan warna pandan. Nah momis, ini kita bagi 2 dulu adonannya biar lebih mudah saat kita bentuk. Oke momis ya, ini di alas kerjanya juga kita tidak perlu taburi tepung terigu lagi, karena dia memang nggak lengket loh momis. Unik banget adonan ini ya. Nah ini lalu kita rolling pin dan kemudian kita cetak dengan bentuk bulan sabit. Ini ketebalannya sedang ya momis, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Itu nanti bisa momis kira-kira ya. Nah ini kita tekan menggunakan cetakan seperti ini. Oke, ini kita cetak sampai semuanya habis ya momis. Kemudian kita angkatnya bisa pakai bantuan. Nah ini aku pakai karternya pizza, atau momis bisa pakai apa aja lah ya, alat untuk mengangkat adonan yang sudah kita bentuk ini. Lalu ini kita tata di atas loyang yang sudah kita beri margarin. Dan ini siap untuk kita panggang ya momis. Oke momis, ini tadi cooker pertama. Oke lanjut, kita mau buat untuk bentuk cooker yang kedua. Nah momis, untuk cooker yang kedua ini kita mau pakai isiannya wafer ya momis. Lalu ini kita ambil dulu adonan yang tadi sudah kita bagi, kemudian ini kita gilas lagi pakai rolling pin. Oh iya, kalau momis nggak punya rolling pin, ini bisa digilas pakai gelas ya momis. Itu alat apa aja deh pokoknya yang bisa digunakan untuk meluruskan adonan ini ya momis ya. Kemudian ini kita potong dulu kiri kanannya biar jadi lebih rapi momis. Dan kemudian nah ini karena anak-anak di rumah sukanya keju, jadi aku pakai yang wafer rasa keju. Itu opsional ya momis, mereknya boleh apa aja. Nah ini kemudian kita taruh dulu di sini, kemudian ini kita bentuk. Nah seperti ini ya momis. Kita ikuti ini wafernya setelah kita selimuti tadi di lapisan pertama. Ini cukup hanya 1 lapis aja seperti ini. Nah momis, kenapa menggunakan bantuan plastik? Karena biar lebih mudah nanti saat kita cetak ya momis. Nah kemudian ini saya pakai bantuannya pemotong agar-agar ya momis, yang bentuknya bergerigi seperti ini. Kita tekan sedikit saja, nanti biar nggak sampai lengket gitu ya di adonannya momis. Nah ini lalu kita buka pelan-pelan biar hasilnya cantik gitu momis. Nah ini hasilnya momis, dan setelah itu kita potong-potong sesuai dengan selera kita. Oke momis ya, ini di atasnya jangan lupa kita olesi dengan kuning telur atau pengoles yang memang siap pakai seperti ini ya momis. Ini siap untuk kita oven. Oke momis ya, gimana momis? Mudah kan untuk cara pembuatan cooker yang kedua ini? Atau momis suka rasa coklat, wafernya juga boleh diganti dengan rasa coklat ya. Terserah sama momis aja deh maunya pakai wafer rasa apa. Oke ya momis. Next ya, kita lanjut untuk pembuatan cooker nomor 3 momis. Nah momis, untuk cooker nomor 3 ini bentuknya hanya petak-petak seperti ini ya momis. Jadi tadi setelah kita rolling pin, ini kita potong-potong sesuai dengan selera kita aja. Kemudian olesi kuning telur dan taburi dengan parutan keju di atasnya. Nah ini simple banget, cooker yang ketiga ini bentuknya hampir seperti kastengel gitu ya momis. Nah ini lanjut kita buat untuk cooker nomor 4. Kita ambil adonan yang tadi, kemudian kita tambahkan dengan ini coklat ya momis. Bubuk coklat ini saya pakai 2 sendok makan aja, dan kemudian kita bulat-bulatkan. Ini beratnya adonan 8 gram momis ya. Kemudian kita cetak menggunakan garpu, melintang sekali. Nah sekali lagi berlawanan arah seperti itu ya momis. Nah ini kita lakukan semua sampai adonan kue kering yang keempat ini habis. Dan di atasnya kita taburi dengan kacang tanah yang sudah kita sangrai ya momis.
Ini juga siap kita oven. Next lanjut momis, kita mau ke bentuk cooker nomor 5. Oke ya momis. Oh iya momis, ini sebelumnya saya mau kasih tahu ya untuk trik cara pemanggangan kue kering ini biar nggak gosong. Ini kita pakai rak atas dan rak bawah. Ini di tengahnya kita kosongin aja ya momis. Ini kita panggang selama 10 menit aja dengan suhu 180 derajat dan api atas bawah. Nah untuk momis, ketika sudah berbunyi tandanya ovennya itu sudah matang, itu langsung buka ovennya dan dikeluarkan ya momis. Jangan didiamkan di dalam oven, itu sih tergantung oven masing-masing ya kalau menurut saya, karena kalau tidak hasilnya itu bakal gosong di bawahnya loh momis. Nah oke momis, ini lanjut kita untuk kue kering yang kelima. Ini bentuknya hampir sama yang seperti nomor 4 tadi, cuman bedanya ini hanya sekali saja ditekan menggunakan garpu, lalu di atasnya kita beri choco chip momis. Nah momis, seperti itu ya cara pemanggangannya. 10 menit pertama setelah mati langsung dikeluarkan dari oven. Kemudian kita ganti posisinya, yang atas jadi ke bawah, yang ke bawah kita naikkan ke atas. Itu juga sampai 10 menit momis ya. Nah momis, jadi total pemanggangannya itu 20 menit. Oke momis, gimana momis hasilnya? Cantik banget kan? Nah ini mudah dan praktis banget loh momis cara buatnya. Ini tinggal kreasi kita aja gimana mau buat bentuk kue keringnya. Nah untuk momis nggak usah khawatir nih kalau misalnya pakai oven tangkring juga nggak masalah ya. Yang penting kita bisa tahu gimana posisi ovennya kita tadi. Nah oke momis, terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini ya momis. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba momis. Assalamualaikum.